Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firjani Almutakin. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi manusia komputer yang kedua, yaitu faktor manusia. Sistem komputer terdiri dari 3 aspek, yaitu perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software. Yang ketiga yaitu aspek manusia yang bisa disebut juga dengan brainware. Ketiga aspek ini harus saling bekerja sama agar sebuah sistem komputer dapat bekerja dengan sempurna. Untuk merancang sebuah sistem IMK atau interaksi manusia komputer yang lebih baik, selain aspek teknis, perancang juga harus mengerti bagaimana manusia mengolah dan menerima informasi dari komputer tersebut. Mengapa perancang perlu memahami efek dari faktor manusia? Karena manusia mempunyai keterbatasan dalam memproses informasi. Yang kedua, karena manusia menerima informasi dan memberikan respon lewat saluran yang terbatas, seperti panca indera dan memori yang berhubungan dengan perasaan. Lalu kita akan membahas tentang perbandingan kecakapan relatif manusia dan komputer. Manusia. Yang pertama manusia dulu. Yang pertama ada estimasi, yang kedua ada intuisi, yang ketiga ada kreativitas, yang keempat ada adaptasi, yang kelima ada kesadaran serempak, yang keenam ada pengolahan abnormal atau pengecualian, yang ketujuh ada pengingat asosiatif atau jalinan hubungan saling terkait, yang kedelapan ada pengambilan keputusan non-deterministik, yang kesembilan ada pengenalan pola, yang ke-10 ada pengetahuan tentang dunia, yang 11 adalah kesalahan manusiawi. Lalu kita akan bahas tentang perbandingan kecakapan relatif di pihak komputer. Yang pertama ada kalkulasi akurat, yang kedua ada logika, yang ketiga ada aktivitas perulangan, yang keempat ada konsistensi, yang kelima ada pekerjaan serempak, yang keenam ada pengolahan rutin, yang ketujuh ada penyimpan dan pemanggil kembali data, yang kedelapan ada pengambilan keputusan deterministik atau kepastian, yang kesembilan pengolahan data, yang ke-10 pengetahuan tentang domain atau bisa disebut alamat website, yang ke-11 ada bebas dari kesalahan. Itulah perbandingan kecakapan relatif antara manusia dan komputer. Kita lanjut ke 3 aspek sistem komputer. Yang pertama ada aspek perangkat keras atau hardware. Aspek perangkat keras atau hardware adalah serangkaian unsur-unsur yang terdiri dari beberapa perangkat keras komputer yang digunakan untuk membantu proses kerja manusia atau brainware. Contoh CPU, monitor, keyboard, hard disk, mouse, scanner, printer, laptop, barcode, dan lain-lain. Yang kedua ada aspek perangkat lunak atau software. Software adalah serangkaian unsur-unsur yang terdiri dari beberapa perangkat lunak program komputer yang digunakan untuk membantu proses kerja manusia. Contoh ada sistem software, aplikasi software, dan package software. Lalu kita ada aspek manusia atau brainware. Brainware adalah tenaga pelaksana yang menjalankan serta mengawasi pengoperasian sistem unit komputer di dalam proses pengolahan data untuk menghasilkan suatu informasi yang tepat waktu, tepat guna, dan akurat. Contoh ada seorang sistem analis, programmer, operator, dan technical support. Lalu kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu faktor manusia dalam merancang UI atau user interface. Yang pertama ada penglihatan, pendengaran, sentuhan, pemodelan sistem pengolahan, dan pengendalian motorik. Ada 3 aspek sebagai petunjuk dalam pemilihan warna, yaitu aspek psikologis. Yang pertama, hindari penggunaan tampilan yang secara simultan atau menampilkan warna tajam. Yang kedua, hindari penggunaan tampilan yang secara
simultan menampilkan warna tajam. Yang ketiga yaitu hindarkan merah dan hijau yang ditempatkan secara berseberangan pada tampilan berskala besar. Nah, itu menyebabkan di mata itu tidak enak dipandang, jadi sakit gitu. Lalu ada B, yaitu aspek perseptual. Ketajaman yang pertama ada ketajaman lightness dan kecerahan brightness dapat dibedakan pada bentuk tercetak tapi tidak pada tampilan warna. Yang kedua, tidak semua warna mudah dibaca. Warna latar belakang gelap seperti merah, biru, magenta, coklat, dan lain-lain akan memberi kenamakal yang lebih baik dibandingkan warna yang cerah. Yang ketiga yaitu aspek kognitif. Pertama, jangan menggunakan warna yang berlebihan. Yang kedua, warna yang sama membawa pesan serupa. Yang ketiga, kecerahan akan menarik perhatian. Jadi warna yang cerah itu akan menarik minat bagi sebagian orang untuk melihat tuh warna apa itu kok cerah banget. Nah, seperti itu. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.